di sini baru satu-satunya guru kita yang mengikuti calon guru penggerak. Nah begini Pak Mat, saya berterima kasih dan saya dorong ya, kegiatan ini biar Bapak tadi dalam menjalankan CGP ini berjalan lancar. Begini Pak Mat, diseminasi itu sama dengan dari kata penyebaran ya, proses penyebaran informasi kepada kalayak ramai ya, kepada Bapak Ibu guru agar mengetahui sejauh mana program terutama ini kurikulum merdeka ini. Jadi kalau Pak Mat bisa menyebarkan informasi kepada teman-teman guru, otomatis nanti sedikit banyak guru-guru kita akan tahu tentang program Pak Mat ini. Begitu Pak Mat yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Pak, matur nuwun untuk izinnya mungkin ini akan saya laksanakan besok Pak. Oh gitu ya. Agak longgar nanti setelah persiapan ANBK anak-anak kita laksanakan sekitar ya 10 sampai 15 menit. Betul. Karena di sini kebetulan untuk ANBK ini gelombang 1 biasanya tanggal 23 Oktober sekarang ini ya. Ya, gitu Pak Mat. Terima kasih Pak Mat untuk izinnya. Terima kasih. Nanti kita serahkan besok. Terima kasih atas izin dari kepala sekolah. Terima kasih. Demikian Pak, saya pamit untuk ke kelas dulu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kehadirannya atas undangan dari saya melalui izin dari Pak Margono kemarin. Langsung saja untuk menyingkat waktu, perkenankan saya Nur Rahmat untuk pada kesempatan ini menyampaikan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini kaitannya dengan modul yang saya pelajari di modul 1.4. Sebelumnya saya akan menyampaikan mengenai budaya positif, mengenai istilahnya diseminasi atau menyebarkan pemahaman. Di sini Bapak Ibu untuk selanjutnya yang perlu saya sampaikan mengenai konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 poin. Yang pertama yaitu paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada kaitannya dengan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya pada pembelajaran dengan paradigma baru di sini, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ini Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum IKM untuk kelas 1 dan kelas 4 tahun 2022-2023 sudah dijelaskan mengenai profil pelajar Pancasila, kaitannya dengan berdiferensiasi, mengenai penyesuaian kebutuhan berdasarkan kemampuan anak. Kemudian yang selanjutnya mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Kaitannya dengan ini kita ilustrasikan, yaitu guru mengontrol murid. Pada ilustrasi ini bahwa semua pemuatan profil efektif bermanfaat. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kaitannya dengan ini tentang teori kontrol, kita dalam kurikulum merdeka itu harus
guru sebagai posisi kontrol. Di sini harus menerapkan prinsip-prinsip yaitu keramah tamahan kepada anak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi anak harus diberikan pemahaman dengan mempertimbangkan psikis anak. Jadi di sini diilustrasikan bahwa orang dewasa berhak memaksa, tapi di sini hanya diilustrasikan kalau kita menggunakan kekerasan. Itu dalam kurikulum EKM atau di guru penggerak tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya mengenai merubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon tentang dunia, kemudian ada teori kontrol tentang dunia. Kaitannya dengan realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya sama. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ada perbedaan di sini antara stimulus respon tentang dunia kemudian dengan teori kontrol dunia. Sampai yang bawah-bawah mengenai model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi kaitannya di sini adalah adanya perbedaan yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan dari stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Di sini ada aspek yang berbeda. Contohnya yang kedua yaitu seorang guru, semua orang melihat hal yang sama. Hal yang dilihat itu sama, tapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini ada perbedaan Bapak Ibu mengenai stimulus responnya. Merubah paradigma. Jadi kita harus punya pemahaman yang perlu kita pelajari dalam pendekatan teori kontrol. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif ini kaitannya dengan disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi selama ini saya mungkin Bapak Ibu tahunya disiplin itu disiplin, tapi di sini disiplin itu adalah belajar, pembelajaran, kita belajar. Disiplin ini mengacu disiplin dari diri yang memiliki tanggung jawab, karena itu timbul karena adanya tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita melaksanakan hal-hal bertanggung jawab atas nilai-nilai yang diyakini, yaitu nilai-nilai yang positif. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini saya gambarkan di sini. Jadi disiplin itu sangat jauh dari yang saya pelajari mungkin dengan Bapak Ibu guru pada saat yang lalu. Jadi sini disiplin itu tidak ditekankan karena adanya penghargaan. Jadi dia disiplin bukan karena adanya penghargaan atau adanya ancaman atau hukuman. Jadi dia dari kesadaran dari anak-anak seperti itu, Bu. Mungkin saya sendiri mengalami hal seperti itu. Anak-anak dulu patuh karena kita memberikan reward, hadiah, kita memberikan ancaman. Ayo besok kalau tidak dikerjakan akan mendapatkan sanksi seperti ini. Itu pada guru penggerak dan IKM ini tidak diperbolehkan karena ini tidak akan membawa dampak yang baik untuk jangka panjang. Selanjutnya kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Dalam kaitan ini nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Singkat saja untuk profil pelajar Pancasila kaitannya dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ini sudah dipelajari oleh Bapak Ibu kaitannya dengan kurikulum merdeka. Ini perlu kita
terapkan dalam pembelajaran kita dalam kegiatan di kelas ataupun di sekolah. Kaitannya dengan Ibu Primarier atau program PYB ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, punya rasa antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, daya diri, dan komitmen. Kemudian kaitannya dengan 9 pilar karakter Indonesia Direct Foundation IHL ini juga kaitannya dengan sama dengan yang kita laksanakan di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar adalah hal-hal atau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk apa? Untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis ya dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kaitannya dengan penguasaan. Kemudian ada untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi kebutuhan dasar kita anak-anak itu dia ingin penguasaan, menguasai. Jadi tidak aneh kita di kelas atau di sekolah itu ada beberapa anak yang menjadi penguasa. Kemudian bertahan hidup. Pak Ibu sudah paham kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Anak-anak juga punya kebutuhan dasar seperti ini. Kemudian kaitannya dengan motivasi berperilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu pada dasarnya dia menghindari patuh, rajin itu ada karena dia itu menghindari ketidaknyamanan. Kalau tidak patuh dihukum. Jadi dia patuh jadi menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua mendapatkan imbalan, adanya penghargaan, diri tenanan, bukan karena dari hatinya, karena ada motivasi seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini itu orang atau anak itu menginginkan untuk dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang selanjutnya mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Di situ ada kaitannya dengan hukuman, ada penghargaan. Kaitannya dengan identitas gagal. Kaitannya hukuman itu otomatis menyakitkan karena tidak ada relevansi dengan yang kita lakukan untuk pembelajaran anak. Untuk penjas, misalkan ada yang relevansi, misalkan Pak Santo untuk melatih poli dengan Mas Rosi, misalnya ada yang terlambat atau apa, disuruh mengelilingi lapangan 1 kali atau 2 kali itu masih relevan, tidak termasuk hukuman. Nah, untuk fisik agar bagus. Sampai dengan penghargaan itu tidak efektif. Mungkin anak suka, lama-lama juga nanti tidak akan nyaman. Kemudian kalau ini diteruskan juga kaitannya dengan penganggaran seperti itu. Sampai dengan ada untuk hukuman itu tidak nyaman, murid jadi takut, merasa ada paksaan atau memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, jadi dia lebih baik tidak mengaku. Kemudian murid menjadi rendah diri, jadi penakut, tidak berani, seperti itu efeknya. Kemudian untuk penghargaan itu merusak hubungan atau sifat iri, dia punya iri, betulin kalau dia, saya tidak, seperti itu. Kalau yang dia tidak ingin punya bersaing. Kemudian mematikan kreativitas.
untuk yang mendapat penghargaan itu akan selalu melejit, tapi untuk anak yang di bawah nanti dia akan kreativitasnya menurun atau mematikan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, karena adanya ranking itu anak-anak nanti akan jadi untuk yang tingkatan bawah akan down dan tidak semangat. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi untuk anak-anak yang kelas menengah ke bawah, jadi dia nanti merasa tidak dihargai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengenai konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini kaitannya ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Kemudian untuk restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia itu bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Untuk konsekuensi ada stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi ada peraturan dia hormat. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang restitusi yang kedua itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi menyelesaikan masalah untuk jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain, menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian teori kontrol yang selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dia mau memperbaiki kesalahan. Jadi nantinya kita akan yang namanya ada keyakinan kelas. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini itu kita dituntut untuk menyadarkan anak agar dia bisa mengakui kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan dia nanti di kelasnya bisa diterima oleh rekan-rekannya kembali. Ciri-ciri restitusi di situ ada banyak sekali. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi untuk bukan menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesalahannya tadi agar lebih baik lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Mungkin untuk anak-anak yang sering membuat permasalahan dengan teman atau gurunya itu bisa memperbaiki hubungan kalau kita menerapkan pengertian mengenai restitusi. Yang selanjutnya mengenai perbedaan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita di sini contohkan ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin di kelas kita masing-masing ada beberapa anak yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau dikatakan hukuman di sini berarti guru menghukum. Kaitannya guru dengan memberikan hukuman kepada anak yang tidak mengerjakan PR. Yang selanjutnya untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi pas waktu anak-anak istirahat, yang lainnya yang belum tadi diberikan waktu untuk mengerjakan. Kemudian untuk restitusi, ini guru menanyakan keyakinan kelas mengenai yang sudah disepakati untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan posisi kontrol di sini, penghukum kaitannya dengan memberikan hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai baik guru bisa memberikan stimulus untuk anak-anak itu mengetahui, jadi dia merasa bersalah. Kemudian kita sebagai guru harus teman, friendly dengan anak-anak. Yang selanjutnya pemantau. Jadi kita memberikan pantauan kepada anak-anak untuk yang mahir atau yang pandai dengan yang di bawahnya kita memberi pemantauan. Kemudian manajer, kita juga harus menjadi manajer, bisa memimpin anak-anak, mengendalikan anak-anak agar dia bisa mendapatkan apa yang mereka
harus dapatkan. Yang selanjutnya kaitannya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini untuk penghukum di sini adalah patuhi aturan sekolah. Jadi mematuhi peraturan sekolah untuk anak-anak kita mematuhi peraturan. Kemudian pemantau kamu sudah melanggar atau melanggar peraturan di sini. Teman berarti di sini kita istilahnya memberi pendekatan. Contohnya, ayolah kita tetapi patuhi peraturan yang berlaku, kesepakatan kita seperti itu. Omong-omong sharing seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Di sini kita menasihati, misalkan di situ berapa kali misalnya Pak Guru sudah memberi tahu, ya, tapi kamu masih melakukan kesalahan diulang terus-menerus seperti itu. Kemudian kaitannya dengan manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita bertanya, kesalahanmu apa seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ini kesalahannya seperti apa? Nanti kamu memperbaikannya, caranya seperti apa? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas. Di sini kita mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kalau kurikulum sebelumnya atau kurikulum yang lalu kita sering menggunakan itu peraturan kelas, tapi sekarang itu keyakinan kelas. Jadi ini didorong semuanya itu berasal dari anak. Kita hanya memberi pancingan hal-hal baik yang kita yakini bisa kita laksanakan di kelas seperti itu. Kemudian selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi di sini guru berdiskusi tentang peraturan dulu, kemudian nanti kita menyusun menjadi keyakinan kelas. Kita rubah, misalnya dilarang mencoret-coret atau membuang sampah sembarangan. Jadi kita rubah menjadi kalimat yang positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Tidak ada kata-kata yang istilahnya seperti itu mengenai peraturan. Nah, kalau sudah nanti kita membuat kita tempel hasil membuat keyakinan kelas seperti itu untuk nanti bisa dibaca oleh anak-anak. Selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus kita dapatkan dari persetujuan bersama dari anak-anak beserta bapak ibu guru, dipandu oleh kita sebagai guru untuk menciptakan keyakinan kelas apa yang nanti dapat kita yakini, kalau diyakini anak-anak bisa dilaksanakan dengan baik kegiatan yang bersifat positif seperti itu. Kemudian kaitannya dengan 3 restitusi. Ini kaitannya dengan anak-anak yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Jadi di sini kita punya 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dan kita semua itu akan melakukan terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ini apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Misalkan untuk anak melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa untuk menstabilkan identitas. Dia mengetahui kalau dia itu melakukan kesalahan seperti itu. Kita membuat pancingan-pancingan pertanyaan kepada anak-anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi di sini ketika anak sudah mengakui tahu kesalahannya, di sini pasti dia punya alasan. Pasti ada alasan-alasan anak misalnya tidak masuk, tidak mengerjakan tugas, ataupun berangkatnya terlambat. Pasti dia memiliki alasan-alasannya. Kita harus mendengarkan alasan dari anak-anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kaitannya dengan kita sebagai pendidik itu bisa meyakinkan. Misalkan kalau kita terlambat, kita bisa memberikan penjabaran seperti untuk
Bapak atau teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru pernah melakukan juga sering terlambat atau pernah terlambat. Jadi tidak apa-apa, yang penting anak nanti bisa memperbaiki agar tidak terlambat seperti itu. Kemudian untuk anak yang sering tidak mengerjakan PR, jadi kita harus juga bisa meyakinkan, misalkan Bapak dulu juga pernah tidak mengerjakan PR. Mungkin teman kalian kemarin juga ada yang tidak mengerjakan PR. Tapi di sini kita memberikan agar anak-anak ini termotivasi dengan kesadarannya dari dalam jiwanya untuk bisa memperbaiki, jadi tidak terlambat, jadi mau mengerjakan tugas pelan-pelan, tapi kita memberikan dorongan agar anak-anak itu bisa yakin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan atau umpan balik dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, bisa satu atau dua, terus umpan balik mungkin Pak Mar atau guru-guru yang lain. Terima kasih. Kita masukkan tambahan tanggapan atau pertanyaan untuk Oke. Umpamanya ya, Oke. ada anak yang setiap hari tidak mengerjakan PR, tapi alasannya itu tetap itu bagaimana caranya merubah anak itu supaya bisa mengerjakan PR. Bu Menis, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus ini. Mungkin ini sering kita alami Bu, Ya, terutama ya. untuk kelas 1 Ya, atau kelas-kelas yang lain, terutama kelas 1. Di sini mungkin kita perlu yang ditanyakan tadi Bu Menis kan sudah bertanya seperti itu. Ya. Jadi selain kita untuk hal seperti itu posisinya, kalau dengan anak seperti itu mungkin langkah yang selanjutnya kalau itu tidak berhasil, kita bisa berkoordinasi dengan orang tuanya dulu. Mungkin kan anak bisa berbicara itu kan ada yang jujur, ada yang tidak. Kemudian dari segi orang tua mungkin juga ada yang berkata jujur atau tidak. Jadi langkah yang kedua adalah berkonsultasi dengan orang tua dulu. Kemudian selain itu kita juga punya, kalau itu lebih mendalam, kita harus menyelidiki juga di lingkungannya. Mungkin kita bisa bertanya dengan tetangganya, saudaranya. Mungkin dari orang tuanya ada masalah atau hal-hal yang mungkin menyebabkan anak itu kurang terbimbing, Bu. Mungkin kan dia punya kemampuan yang di bawah rata-rata. Jadi kadang kalanya itu ada orang tua yang kurang peduli untuk kelas rendah biasanya seperti itu, Bu. Jadi mungkin untuk langkah yang selanjutnya bisa berkonsultasi, berkomunikasi, bekerjasama, berkolaborasi dengan orang tua agar bagaimana baiknya anak ini biar nanti selanjutnya tidak terjadi sering tidak mengerjakan tugas seperti itu, Bu. Oke. Mungkin ada umpan balik dari Pak Rosi. Bertanya, Pak. Ya. Untuk masalah menghukum anak, mungkin anak itu bandel atau apa hukuman. Maksud dari kita mungkin kan untuk efek jerah bagi yang lain yang melakukan sesuatu kesalahan. Apa itu dibenarkan atau ada solusi lainnya untuk mengganti hukuman tersebut terhadap anak? Terima kasih. Oke, Pak Rosi, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini saya menyampaikan berdasarkan apa yang saya pelajari. Itu luar biasa. Itu pertanyaan yang mungkin sering akan saya tanyakan juga seperti Pak Rosi. Kaitannya dengan hukuman. Pada mindset yang sudah tersimpan di kepala kita dari kita SD, SMP, mungkin efektifnya diberi hukuman ya seperti itu, Pak Rosi. Tapi di sini mungkin kita seperti saya itu menggedok tularkan itu kalau belum terjadi persepsi yang sama itu sulit, Pak. Kita bisa memahamkan. Tapi di sini kaitannya dengan ini mungkin jenengan akan tahu efek yang sudah Anda tanamkan.
pada jangka yang selanjutnya. Kalau jangka pendek mungkin efektif, tapi jenengan bisa mengamati lebih dalam lagi. Tadi ada yang mau melaksanakan karena hukuman, tadi ada anak yang karena dia ingin mendapatkan hadiah seperti itu tadi. Karena hukuman, katanya dengan hukuman tadi. Kalau hukuman tadi seperti itu, mungkin secara kurikulum sebenarnya itu bagus, tapi untuk kurikulum IKM ini kaitannya dengan guru penggerak itu tidak dianjurkan Pak Rosi. Kaitannya dengan perkembangan psikologis anak, karena itu bisa efeknya nanti itu jangka panjang Pak Rosi. Kalau sekarang memang bagusnya kan bisa melihat ya anak di sini kalau kita berhukuman taat khususnya, tapi nanti efeknya di SMP, SMA dia akan jadi lebih brutal Pak. Yang kita amati loh ya seperti itu. Memang saya rasakan seperti itu. Untuk anak-anak jenengan ngerti sing dulu anteng karena dihukum itu nanti dia efeknya jangka panjang. Dia akan terjadi perlawanan gejolak dari hati seperti itu. Mungkin kita pernah merasakan kalau kita dulu zaman dulu orang tua memberi hukuman pada kita, metu gak oleh, agar metu kita langsung dihajar, ya seperti itu. Mungkin jadi patuh, tapi dalam hatinya itu loh. Nah nanti itu jeblosnya kalau dia kelak sudah dewasa seperti itu. Jadi kaitannya kalau kita nanti menerapkan mengenai budaya atau positif tadi kaitannya dengan segala institusi, diharapkan itu ada keseimbangan antara hati dan pikiran anak itu sesuai dengan yang kita harapkan, tapi pelan-pelan. Memang prosesnya tidak langsung bisa instan Pak Rosi. Kaitannya kalau hukuman kan bisa untuk menertibkan seperti itu, tapi untuk ini harus pelan-pelan. Kita coba apa ya istilahnya telaten, tumak ninah, sidik seperti itu. Kalau instan nggak bisa, memangnya harus pelan-pelan untuk menyadarkan anak. Mungkin seperti itu, dan mungkin jawaban saya masih kurang untuk bisa dimaafkan. Mungkin sudah Bapak Ibu ya, tidak ada pertanyaan. Yang lain, silakan. Sudah jelas ya. Terima kasih. Karena ada beberapa katakanlah 2 menit Pak memberikan presentasi mengenai modul Satu Pak, kaitannya 1.4 yang terakhir Pak, mengenai budaya positif. Mungkin nanti di luar kegiatan ini saya mungkin akan berkolaborasi Pak dengan Bapak Ibu guru, kaitannya kalau ada anak-anak yang terjadi penyimpangan komunis, mungkin nanti kita bisa berdiskusi bagaimana kalau ada anak seperti ini langkah terbaik agar kita tidak melakukan hal-hal yang kaitannya dengan hukuman. Nah seperti itu, jadi kita bisa melakukan hal-hal yang nanti bisa menjadi budaya positif di kelas kita, di sekolah kita seperti itu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu untuk kesempatannya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kelas 6 siap? Semangatnya mana? Oke, perhatikan ya. Pada pagi hari ini kita kemarin sudah kesepakatan untuk melaksanakan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Coba dari anak-anak dulu, nanti Pak bisa koreksi. Kita sebaiknya membuat keyakinan kelasnya apa saja. Yang pertama contohnya apa ya? Yang pertama apa Ran? Makan minum saat istirahat. Makan minum saat Istirahat. makan dan minum
Apalagi Cak? Saling semangat. Jadi kita harus saling toleransi. Ojo saling bertikai, toleransi. Apalagi Membuang sampah di tempatnya. membuang sampah di tempatnya. Contoh tidak ini? Kalau sampah langsung kita buang ke tempatnya di tempat sampah. Apalagi Melaksanakan piket. melaksanakan piket. Jadi yang belum melaksanakan piket dan piketnya mulai dari ini saya harapkan anak-anak mulai melaksanakan piketnya masing-masing sesuai jadwal, nanti bisa dibantu oleh teman-temannya ya kan. Lain apa lagi? Mengerjakan secara mandiri. Mengerjakan tugasnya di kelas secara mandiri. Jangan nyontek milik teman. Nanti langsung ngaku nanti dicontek ya. Perhatikan. Apa lagi? Saling menghormati. Saling menghormati. Bibi dengan Irfan atau dengan Iba harus saling menghormati ya, tidak terjadi perselisihan. Kemudian apa lagi ya? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, cocok? Menjaga kebersihan kelas. Mari kita jaga kebersihan kelas bersama-sama, anak-anak. Nanti saya juga siap membantu. Rewangi nyapu dan apa siap hormat. Apalagi ya? Menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas kelas, cocok? Cocok. Kelasnya fasilitasnya yang ada di sini dijaga, jangan dicoret-coret, dirusak. Mari kita jaga bareng, Mbak. Apalagi Menjaga nama baik kelas. menjaga nama baik kelas. Betul atau tidak ini cocok? Mari kita jaga nama baik kelas kita supaya kita itu tidak cemar namanya kelas 6, senang diutang, senangnya apa kita hilangkan menjadi hal-hal yang baik. Kemudian apa lagi? Menjaga kondisi baik kelas. Menjaga kondisi Baik kelas. Hah? Menjaga kondisi baik kelas. Menjaga kondisi fasilitas kelas ya. Kita jaga, jangan dulu dirusak. Gen AP tetap bagus ya. Terus apa lagi ya? Menciptakan keindahan kelas. Menciptakan keindahan kelas. Kita kelasnya punya program yang namanya membuat hiasan dinding dan apa setiap minggu atau beberapa minggu sekali. Itu karena untuk apa? Menjaga keindahan kelas. Dan orang ngomong lagi taruh nanti di sini ada gantungan apa seperti itu. Nanti fotonya Bibi bisa digantung di sini atau fotonya Fadli digantung ini seperti itu. Terus apa lagi? Mengembalikan buku ke tempatnya. Mengembalikan buku ke tempatnya. Buku yang ada di dalam sini, buku tema itu bisa dibaca buku-bukunya. Kalau waktu nanti di situ ada lesehannya untuk membaca di sudut atau pojok baca. Terus apa lagi? Mengubah jam kedatangan sesuai kenyataan. Mengubah jam kedatangan ini ya, jam kedatangan ini sesuai dengan kenyataannya. Kan misalnya jam berapa, kalau jam 7 kurang 5 menit nggak apa-apa, besok setengah 7 atau jam 6 lebih berapa nggak kok berubah-ubah. Kadang-kadang pagi sejengan ada yang sih. So apa lagi? Menata meja dan kursi. Menata meja dan kursi yang rapi itu kan ada yang belum rapi, nanti kita tata lagi biar rapi ya. Bagus atau tidak itu? Sampai apa lagi? Ke toilet jam istirahat. Ke toilet pada jam istirahat ya. Jadi diusahakan ke toilet pada saat jam istirahat. Jangan main istirahat kayak kudu buang air kecil, air besar ke soal istirahat. Negara Pak. Ya kecuali ini bareng atau di kelas terus kepepet kebelet, nanti akan diberi izin oleh Aroma kesepakatan ya. Tapi jangan sering-sering seperti itu. Apa lagi? Sejak kita kemarin bisa membuat kesepakatan, sekarang kita sempurnakan lagi menjadi keyakinan kelas yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Untuk pada saat ini keyakinan kelas kita, sekolah kelas kita sudah kita sepakati dan nanti kita akan jalankan bersama. Terima kasih. Semangatnya mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad sebagai calon guru penggerak SD kami telah memberikan presentasinya kemarin mengenai budaya positif. Ini jelas saya dituangkan di sini berterima kasih kepada Pak Rahmat yang telah mempresentasikan tersebut. Ternyata di sini banyak perubahan ketika Pak Rahmat menjadi calon guru, baru calon sudah berubah, apalagi kalau dia menjadi guru penggerak yang sebetulnya. Ini saya yang dituakan, terima kasih Pak Ahmad ya. Juga Bapak Ibu guru yang lain juga ingin seperti Pak Rahmat begitu ya. Ini terima kasih sekali lagi yang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahmat yang telah menjadi calon guru penggerak di sekolahan sini. Dengan adanya Pak Rahmat di calon guru penggerak sangat bermanfaat sekali karena ada perubahan di sekolah ini. Yang dulunya saya belum tahu masalah anak dengan cara saya sendiri yang permasalahan itu, sekarang sudah lebih tahu cara penyelesaiannya masalah anak seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Berarti dalam penyampaian Pak Rahmat sangat bermanfaat sekali bagi sekolah di sini. Apalagi masalah di sini, masalah anak kelas 1 ini terlalu banyak sekali Pak Rahmat. Saya terima kasih karena penyampaian kemarin itu sangat berguna sekali bagi saya untuk menyampaikan masalah-masalah kepada anak. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.